At the same time dia pengen pensiun, tapi di satu sisi anaknya nggak mau lanjutin. Terus masa bisnis yang udah lama banget jerih payahnya dibangun sampai sebegitunya mau ditutup begitu aja? Gue pernah ketemu orang yang dia tuh emang udah lumayan sukses bangun bisnisnya selama 20 tahun terakhir. Udah hampir 50 umurnya. Tapi setelah dia udah ngejalanin itu bertahun-tahun, anaknya juga nggak mau lanjutin bisnisnya. Dan akhirnya dia bingung. At the same time dia pengen pensiun, tapi di satu sisi anaknya nggak mau lanjutin. Dia harus ngapain nih? Terus masa bisnis yang udah lama banget jerih payahnya dibangun sampai sebegitunya mau ditutup begitu aja? Mindset orang Indonesia tuh kayak gitu, antara diwarisin ke anaknya atau ditutup aja bisnisnya. Padahal jalan keluarnya kan nggak cuma itu dua, sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa dilakuin. Tapi ya mungkin maklum juga sih, karena masih banyak cara-cara yang sebenarnya ada di luar sana, tapi mungkin kurang diedukasi di Indonesia. Contohnya, kita bisa aja hire seseorang yang memang profesional untuk melanjutin bisnisnya. Jadi kita mungkin tinggal duduk santai di belakang dan terima hasilnya aja. Opsi kedua juga mungkin yang bahkan lebih menguntungkan, itu bisa loh sebenarnya kita jual bisnis kita. Dan saat kita bingung dan mungkin memikirkan apa yang akan kita lakukan ke bisnis kita, banyak yang nggak nyadar kalau sebenarnya waktu itu sangat berharga dan merupakan salah satu aset yang paling penting untuk bisnis kita. Faktanya, banyak banget bisnis, bahkan lebih dari 60%, itu mati di bawah tahun ke-10, bukan karena mereka rugi, padahal profitnya masih banyak sebenarnya, tapi karena mereka nggak tahu ke depannya harus diapain. Padahal sebenarnya banyak banget solusi-solusinya. Contohnya mungkin kita bisa cari partner, mungkin kita bisa cari profesional kayak yang tadi aku udah bilang, dan bahkan kita bisa jual juga sebenarnya. Dan untung dari sana. Banyak yang nggak tahu juga kalau kita jual bisnis, itu untungnya bertahun-tahun ke depan kita bawa ke titik ini. Kalian harus tahu kalau sebenarnya jual bisnis itu merupakan strategi dan bukan stigma yang seperti opsi pilihan terakhir. Karena kenyataannya adalah bisa dilihat mungkin negara-negara berkembang seperti Amerika, Eropa, Singapura, dan lain-lainnya. Mereka selalu memulai bisnis dan sudah memikirkan apa exit strategy atau gimana cara mereka bisa jual company mereka di dalam waktu 5 tahun ke depan. Begitu mereka jual, mereka bikin lagi perusahaan baru. Mereka kembangin lagi bertahun-tahun dan sama dijual lagi, mulai lagi, dijual lagi. Contoh paling gampang mungkin kita bisa lihat pengusaha-pengusaha seperti Elon Musk. Dia pun mulai di PayPal dan akhirnya dia gedein selama bertahun-tahun si PayPal dan akhirnya dijual untuk mendapatkan modal memulai bisnis selanjutnya. Dan bahkan kalau di luar sana, apalagi di negara-negara berkembang, menjual bisnis itu merupakan salah satu simbol kesuksesan. Dan setelah dijual, emang diapain sih uangnya? Bisa macam-macam. Bisa dipakai buat memulai usaha lagi, mungkin something yang you are more passionate about, atau mungkin yang lebih trendy juga. Kedua, bisa juga dipakai untuk liburan, vacation, dan mungkin memang sudah waktunya untuk pensiun. Dan bahkan juga bisa digunakan untuk mensupport keluarga. Dan kadang orang itu harus ngejual bisnisnya karena pertama, mungkin dari segi fokus udah nggak di sana. Jadi kadang mungkin udah ada usaha lain misalnya. Atau mungkin dari segi energi yang dikeluarin udah nggak sebanyak itu lagi untuk support perusahaannya. Dan ini bisa dilakuin karena mungkin passionnya udah die down, mungkin udah dijalani selama berbelas-belasan tahun atau puluhan tahun dan akhirnya memang maybe the fire is not there anymore gitu. Dan akhirnya kenapa bisnis itu dijual bisa juga karena memang butuh quick wins, karena cara untuk kita bisa mendapatkan hasil kerja keras kita paling cepat itu bukan dengan kita scale up bisnis, tapi dengan kita menjualnya. Kenapa? Karena semua keuntungan di masa depan itu akan dibawa ke titik hari ini. Kalau ditanya misalnya let's say bisa nggak sih bisnis dijual langsung di hari itu juga, atau mungkin harus dipersiapin dulu untuk kita menjual bisnisnya? Jawabannya kedua-duanya itu bisa sebenarnya. Dan tergantung kita mau win dari strategi yang mana. Karena keduanya pun kita bisa menang dari sana. Contoh mungkin yang pertama adalah kalau misalnya kita udah pikirin cara untuk ngejual bisnis itu dari awal, of course dari segi exit plan-nya itu udah ada dari awal, dan itu bakal membuat valuasi kita atau nilai perusahaan kita biasanya lebih tinggi. Ini semua tergantung juga dari segi bagaimana cara kita mengelola bisnis kita, bagaimana kita lebih unggul dibanding kompetitor kita, dan juga branding apa sih yang kita udah bangun untuk perusahaan tersebut selama bertahun-tahun ini.
Kalau untuk orang-orang yang mungkin belum ngerti bagaimana cara bisa menjual bisnis mereka dengan optimal, itu sebenarnya banyak banget due diligence atau further research yang harus dilakukan sebelum kita memilih siapa pembeli kita. Karena pertama, of course, kita harus tahu calon pembelinya itu siapa. Apakah mereka beneran akan bayar misalnya. Bagaimana apakah valuasi perusahaan kita sudah diberikan dengan cara adil. Soalnya ini kan kayak kita beli mesin mobil ya. Kita kayak beli mobil bekas. Cara untuk kita bisa valuasi mobilnya itu sangat subjektif. Mungkin kadang kita harus panggil mekanik dulu. Buka dulu kop mobilnya, kita lihat dulu interiornya, dan mesin itu pun harus dianalisa kira-kira sebagus dan selayak apa sebelum kita bisa mendapatkan hasil valuasi yang fair untuk kedua belah pihak gitu. Dan itu penting banget untuk kita ngelakuin. Dan kalau misalnya ditanya apalagi yang harus kita tahu di saat mau menjual bisnis, kita juga harus tahu apa keunggulan dari bisnis kita, karena itu merupakan hal-hal yang bisa menambah nilai jual dari valuasi perusahaan tersebut. Dan kalau teman-teman penasaran terkait hal ini lebih lanjut, di video selanjutnya kita akan discuss topik ini lebih dalam lagi. Setuju nggak sih kalau kita bilang jual bisnis itu lebih bagus daripada nutup? As if kayak kita ngasih bisnisnya tuh second life. Karena kan sebenarnya bisnis tuh udah ada klien nih, udah ada tim, udah ada orang yang kita hire buat kerja. Jadi kalau kita berhenti pun sebenarnya orang-orang itu, klien-klien itu, pegawai-pegawai itu nggak harus berhenti gitu kan. Sistemnya juga bisa tetap running gitu. Setuju nggak? Setuju banget sebenarnya ya. Kenapa? Karena balik lagi, banyak banget sebenarnya orang-orang yang pengen ada di posisi kita sekarang. Dan andai kata kita tutup begitu aja bisnisnya tanpa kita memikirkan klien-klien kita, pegawai kita, dan juga responsibility kita yang lain-lainnya, itu sangat disayangkan sebenarnya. Dan cara paling gampang untuk kita bisa overcome this adalah sebenarnya untuk menjual bisnis kita aja. Karena dari sana kita bisa mendapatkan quick wins, dan di saat yang bersamaan legacy dari perusahaan itu pun akan dilanjutin. Dan ini kayaknya udah saatnya ya untuk kita mengubah mindset kita kalau sebenarnya menjual sebuah bisnis itu bukanlah opsi terakhir atau stigma yang mungkin negatif konotasinya, tapi merupakan strategi yang sangat baik untuk bisnis kita. Dan gue ngerasa kalau emang Indonesia bisa mengubah stigma ini, dari segi negara pun dan perekonomian itu kita akan sangat berkembang dengan adanya investor-investor luar maupun dari lokal yang akan menginvestasikan atau mengakuisisi perusahaan kita yang sudah membangun legacy tersebut.